Pada awal abad ke-19, sebuah gelombang perubahan besar sedang menuju tanah Minangkabau, dibawa oleh 3 orang haji yang baru saja kembali dari Mekah. Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang. Mereka kembali dengan semangat membara untuk memurnikan ajaran Islam di kampung halaman mereka. Namun, semangat pembaruan ini tidak disambut dengan tangan terbuka. Di Minangkabau, masyarakat telah lama hidup di bawah naungan adat istiadat yang dipegang teguh oleh kaum adat. Tradisi seperti sabung ayam, minum tuak, dan sistem waris matrilineal dianggap oleh para haji ini, yang kemudian dikenal sebagai kaum padri, sebagai praktik yang menyimpang dari syariat Islam. Benturan antara pemikiran modernis Islam kaum padri yang berjubah putih dengan tradisi leluhur kaum adat yang berbusana warna-warni pun tak terhindarkan. Niat baik untuk reformasi agama justru menyulut api konflik di jantung Sumatera Barat. Perbedaan pandangan yang awalnya hanya sebatas perdebatan sengit, akhirnya memuncak menjadi pertikaian fisik yang memilukan. Kaum padri yang semakin kuat dan terorganisir mulai menggunakan kekuatan untuk memaksakan ajaran mereka. Mereka menyerang desi-desa yang menolak untuk meninggalkan adat lama, menciptakan ketakutan dan perpecahan di tengah masyarakat Minangkabau. Kaum adat yang dipimpin oleh para bangsawan dan penghulu berusaha keras mempertahankan tradisi dan struktur sosial yang telah mereka warisi selama berabad-abad. Pertempuran demi pertempuran pecah, mengubah persaudaraan menjadi permusuhan. Merasa semakin terdesak oleh kekuatan militer, kaum padri yang kian dominan, kaum adat mengambil langkah putus asa. Pada tahun 1821, mereka secara resmi meminta bantuan kepada kekuatan asing yang sudah lama mengincar kekayaan alam. Minangkabau, Belanda, sebuah keputusan yang akan mengubah total arah sejarah peperangan ini. Kedatangan tentara Belanda berseragam biru putih dengan senapan modern, awalnya memberikan keuntungan bagi kaum adat. Namun, mereka segera menyadari bahwa Belanda datang bukan sebagai kawan, melainkan sebagai calon penguasa baru. Perjanjian yang mereka buat justru merugikan kedaulatan Minangkabau. Belanda dengan cepat mulai menduduki wilayah-wilayah strategis dan memonopoli perdagangan. Melihat musuh bersama yang jauh lebih berbahaya, kesadaran mulai tumbuh di kedua belah pihak yang bertikai. Di bawah kepemimpinan sosok karismatik tuanku, Imam Bonjol, seorang ulama padri yang disegani, terjadi momen bersejarah. Kaum padri dan kaum adat memutuskan untuk mengesampingkan perbedaan mereka. Mereka bersatu padu di bawah satu panji perlawanan, mengubah perang saudara menjadi perang suci melawan penjajah Belanda. Semboyan adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, kembali dikumandangkan, menyatukan seluruh rakyat Minangkabau dalam perjuangan mempertahankan tanah air mereka. Perang melawan Belanda berlangsung selama bertahan-tahan, dengan perlawanan yang gigih dan heroik dari rakyat Minangkabau yang telah bersatu. Pertahanan mereka terpusat di sebuah benteng kokoh di Bonjol. Namun, kekuatan militer Belanda yang unggul dalam persenjataan dan strategi perlahan-lahan berhasil mendesak pasukan Imam Bonjol. Puncak dari perang panjang ini terjadi pada tahun 1837. Ketika benteng pertahanan terakhir kaum padri di Bonjol akhirnya jatuh setelah dikepung habis-habisan. Tuanku Imam Bonjol, sang pemimpin perlawanan, ditangkap melalui siasat licik perundingan oleh Belanda. Penangkapan beliau menjadi pukulan telak yang mengakhiri perlawanan besar di Minangkabau. Tuanku Imam Bonjol kemudian diasingkan hingga akhir hayatnya. Perang Padri pun berakhir, meninggalkan luka mendalam, namun juga warisan persatuan yang tak ternilai, serta menandai dimulainya era kekuasaan kolonial Belanda yang kokoh di seluruh wilayah Sumatera Barat.